Saudara, soal kesejahteraan petani seharusnya menjadi perhatian khusus. Bagaimana petani bisa sejahtera? Kalau soal pupuk saja, petani kesulitan mendapatkan. Potensi kelangkaan pupuk belakangan ini semakin menyeruak ke permukaan. Saat ini sudah masuk musim tanam pertama dan sangat dikhawatirkan sekali petani kesulitan pupuk seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebetulnya apa yang terjadi? Dalam hal ini, saya akan berbincang langsung dengan Haji Abdul Aziz, anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Komisi B. Komisi B ini adalah komisi yang mengurusi urusan pertanian, peternakan, dan sejenisnya. Langsung saja saya sapa pada saya. Alhamdulillah pada saya. Sebelum maten kula ngaturaken matur selangkung, panjenengan pun besokan meluangkan waktu ngobrol di 0% podcast yang menjadikan saya penasaran sebetulnya apa sih terjadi sehingga potensi kelangkaan pupuk di Kabupaten Bangkalan dan mungkin Semadura tentunya. Sebelumnya terima kasih Pak Sulangkong terkait dengan kelangkaan pupuk kadito seestona masalah pendistribusian dari produsen ke gudang penyangga yang ada di Kabupaten Bangkalan. Dengan keterlambatan pendistribusian ini, pengiriman distributor ke kios resmi sinanganin terkait dengan masalah pupuk untuk petani yang ada di kecamatan Kabupaten Bangkalan ini akhirnya tidak. Jadi dasarnya potensi pupuk subsidi langka kan karena pendistribusi. Kemarin juga saya membaca berita bahwa rombongan Komisi B sidak langsung ke gudang distribusi. Apa yang ditemukan di sana? Kemarin waktu Komisi B sidak sama ketua komisi, ternyata di gudang penyangga khususnya pupuk urea itu nggak ada stok. Nggak ada stok. Datang 100 ton ditunggu sama distributor karena di Bangkalan itu ada 5 distributor, jadi dibagi 5 distributor itu dibagi ya, dapat jatah berapa ya mungkin sesuai pupuk yang datang itu. Nanti di distributor umpamanya menangani 3 kecamatan, kalau 100 ton datang dibagi 5 berarti kan dapat 20 ton. Jadi daneka kirim ke kecamatan otomatis sangi bagi telok dapatnya kurang lebih 7 ton. 7 ton Nah, dari 7 ton itu dibagi lagi per desa. per desa. Secara otomatis kan kurang. Apakah ada kaitannya dengan pendaftaran terhadap kartu tani yang sekarang sudah mulai diberlakukan? Apabila kita mau menebus pupuk, jadi kita harus menggunakan kartu tani. Apakah dari petani ataupun poktan, gapoktan yang kurang tanggap, ataukah memang dari pihak distributor yang lalai? Sebenarnya terkait dengan aturan penyaluran pupuk ini nggak sama dengan tahun yang kemarin karena sekarang ini sistemnya harus terdaftar di RDK. Harus terdaftar di RDK. Dan itu yang mendata adalah kelompok tani. Kelompok. Nanti dari kelompok tani kadito setor ke PPL kecamatan. Dalam artian penyuluh pertanian yang ada di kecamatan. Nanti dengan penyuluh itu langsung dimasukkan, didaftarkan ke pusat
setelah itu nanti Apakah tidak adanya pupuk subsidi di gudang distribusi yang disingkat tersebut? Apakah karena kelompok tani tidak menyetorkan data atau bagaimana sejauh ini kasus itu? sebenarnya kesalahan bukan dari kelompok. Kalau masalah pendistribusian ini kesalahan dari produsen. Dari produsen. Dari produsen. Oh, berarti data sudah berangkat, sudah disetorkan. Sudah ada, soalnya di Bangkalan ini untuk Oria, pupuk Oria yang sekarang jadi viral terkait dengan pupuk Oria ini. Tahun 2021 ini jatah untuk Kabupaten Bangkalan 20.007 ton. Naik dari kemarin. Andaikan pendistribusian ini sesuai harapan masyarakat Bangkalan khususnya, tidak terlambat, insya Allah tidak sampai terjadi kelangkaan pupuk, Ketersediaan pupuk seperti yang terkait hal tersebut banyak juga kita temukan isu yang berkembang di masyarakat khususnya Bangkalan. Ada yang per kios itu harganya sekian, ada yang per kios itu harganya sekian dan sekian. Apakah boleh setiap kios menjual harga yang berbeda? Sebenarnya terkait dengan penjualan pupuk Kadinto sudah ditentukan sama pemerintah. Sudah ditentukan harganya sesuai HIT, harga eceran tetap. Cuman takut penyaluran itu kan pakai kuli angkut Kadinto. Apalagi desanya agak ke dalam, pakai pick up, ya secara otomatis ya tidak sesuai HIT. Kalau penjualan langsung diterima langsung dari pengecer ke kelompok tani, jika Dinto sesuai petunjuk dari pemerintah harus penjualannya sesuai HIT. sesuai. Jadi harga rata. Iya. Mekanisme pemberlakuan kartu tani. Sementara Kadinto kita bisa diberlakukan karena kartu tani Semangkian Kadinto kita merata di semua kecamatan yang ada di Kabupaten, kan semua kelompok tani. Karena sebagian petani yang terdaftar di IRDKK itu masih 40%-nya belum mendapatkan kartu tani. Masih 40% belum mendapatkan kartu tani. Dan lagi-lagi itu kan menjadi persoalan. Jadi persoalan. Ya benar. Karena kalau kartu tani diterapkan, nanti kan repotnya yang tidak dapat kartu tani. Ya, betul. Kartu tani itu yang mengeluarkan, yang menerbitkan dari pihak. Untuk kartu tani Kadinto saya ngeluarakin dari Bank BNI. Nah, ini kan masalahnya dari Bank BNI ini kan janjinya tahun 2020 sudah rampung semua. Sudah bisa dikeluarkan semua. Ternyata sampai Semangkian Kadinto baru kurang lebih 60%-nya yang itu naikkan, yang dikeluarkan sama Bank BNI. Ini kan persoalan. Sehingga kalau diberlakukan sekarang yang terjadi adalah tumpang tindih, yang satunya menggunakan kartu tani. Yang selanjutnya, adakah minimal untuk misalkan kartu tani nanti sudah diberlakukan, adakah minimal untuk input? Kan misal kalau kita mau ngambil pupuk harus menggunakan kartu tani, misalkan sudah diberlakukan, kan harus diisi saldo terlebih dahulu. Adakah minimal ataupun maksimal
kita menginput satu demikian. Sejelas menapi mangken kartu tani Kak Dinto sudah bisa dimanfaatkan berlaku Kak Meturen Kak Dinto. Petani itu harus ada saldo di dalamnya. Jadi menapi mangken petani Kak Dinto mau bengah pupuk. Contoh beli Orea harga HIT-nya 112,5. Lega Dinto harus ada saldo yang tersedia di dalam. Jadi menabi tak ada saldo, nah, kita bisa EGS. Berarti minimalnya harus senilai dengan jumlah pupuk yang mau ditebus. Ditebus dibeli. Jadi nggak ada minimal harus 1 juta. Tidak. Kalau harus ada saldo 1 juta, berarti kan unsur penekanan. Kan kasihan reng tani. Kasihan reng tani. Soalnya reng tani Kak Dinto, keduan obeng saat ibarat kisah ibu sebelum terpakin Kak Dinto terus jadi pupuk teluk macam. Kadang-kadang Kak Dinto mau mupuk semangkin, iya asedia semangkin untuk mupuk berikutnya nak kena jual lah asih. Nyari boleh. Kak Dinto mungkin kalau dan kulit Kak Dinto abah saya seorang petani. Jadi paham betul kenapa saya mangken petani jadi keluh kesah Kak Dinto. Satu sisi aturan mangken harus terdaftar di kelompok tani dan masuk di RDKK. Satu sisi setelah mangken Kak Dinto kartu tani terapakin harus punya uang di saldo itu. Jadi Kak Dinto mangkana reng tani Kak Dinto Jangan. Seandainya petani ini tidak mau menyetorkan KTP untuk didata di RDKK, kemudian petani ini beranggapan bahwa walaupun saya tidak punya kartu tani, saya bisa menebus pupuk. Bisa nggak seperti itu? Terkait dengan penebusan pupuk ke depan, karena pemerintah ini sudah menerapkan harus masuk di RDKK, secara otomatis petani selo adaptar Kak Dinto dalam artian selo masuk di kelompok tani dan lo adaptar nang RDKK tidak bisa mendapatkan bantuan pupuk yang bersubsidi itu. Jadi kebingking sekaligus dan gula parengoneng Kak Dinto masyarakat itu paham dan sadar kegunaan kartu tani ke depannya. Di satu sisi untuk penebusan pupuk, pembelian pupuk pakai kartu tani, masyarakat khususnya petani Kak Dinto harus terdaftar di RDKK. Setelah terdaftar di IKK, karena sekarang ini kartu tani belum tersalurkan semua, masih 60%. Masih 60%. Petani yang terdaftar di RDKK sudah ada datanya di pengecer yang menangani desa yang ada di kecamatan itu. Jadi menapi petani Kak Dinto lo terdaftar di RDKK ki cak meturen lo bisa kenging bantuan pupuk bersubsidi. Ya, ketika Dinto kan terbeban de masyarakat petani. Terbeban kenapa? Yang Kak Dinto harus ngobengin pupuk kan itu senon subsidi. Kan pemerintah Dinto ingin menyalurkan pupuk kan itu tepat sasaran. Karena ini pupuk bersubsidi. Kak Dinto. Tadi disebutkan oleh Haji Abdul Aziz bahwa dari pihak BNI yang menerbitkan kartu hanya menunaikan 60% yang sudah terbit sampai saat ini. Satu pangkalan kisaran kurang ada 40% mengeluarkan kartu.
bisa diperpanjang. Seandainya dari pihak BNI mendengarkan podcast ini dan pihak BNI menyangkal terhadap hal ini, ya Abdul Aziz siap juga menjawab, menanggapi. Terkait dengan penyaluran dalam artian kartu tani yang tidak sampai 100% ini, karena saya sebagai wakil rakyat di Kabupaten Bangkalan dan saya berada di Komisi B, di Kadinto menepi mungkin dari pihak BNI menyangkal saya Ataupun mau menanggapi, saya siap untuk duduk bersama untuk meluruskan Kadinto, karena ini menyangkut masyarakat petani. Kalau nanti pemerintah sudah menerapkan kartu tani, ternyata di Bangkalan ini tidak 100%, 100%. yang dikorbankan bukan siapa, ya petani. Maka dari Kak Dinto, pihak BNI harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab dengan kartu tani yang belum selesai ini. Harus segera diselesaikan. Sehingga baik terhadap distributor, baik terhadap produsen, juga nanti berkesinambungan. Kartu tani sudah terbit semua 100%, distributor juga harus sigap. Harus sigap sesuai jatah yang ada di kecamatan. Sesuai jatah yang ada di kecamatan. Waktu sidak tersebut disampaikan, saya baca di beritanya bahwa bisa dibilang pihak distributor itu lalai. Baru sebulan komitmen, ternyata sekarang gudangnya kosong kelompok. Apa yang menjadi dasar sebetulnya pihak distributor atau produsen tidak segera menyalurkan? Apakah terhadap pendata tersebut dari BNI? Enggak. Ini gini, saya meluruskan terkait dengan pendistribusian ini. Ini sebenarnya bukan kesalahan dari distributor. Bukan kesalahan dari distributor. Ini memang kelalaian dari pihak produsen. Dari pihak produsen ini sebelumnya, kan mungkin dari pihak produsen kan ada gudang penyangga di Kabupaten Bangkalan. Ada dua. Satu di Desa Kelian, yang di Kampung Lengkuleng Kadinto. Selanjutnya pada neng Bong Cangka. Le Kadinto harus peka sebenarnya. Produsen dari pihak produsen kan ada kepala gudang di sini. Maksud saya gini, umpamanya toron ojen neng bulan 10 akhir, paling setidaknya stok di gudang itu sudah ada. Paling setidaknya harus ada 60%-nya stok di gudang. Baru begitu mau turun hujan disiapin. Yang tidak mampu armadanya, nanti alasan pabriknya rusak mesin. Masa setiap tahun mesinnya rusak terus? Kan ketika din. Apakah itu memang sesuai jadwal? Enggak sesuai musim yang seharusnya dilakukan oleh peraturan? Ya enggak lah. Non geleno. Sering beda gudang penyangga. Kan gudang penyangga itu non geleno cak meturun senyiapin keperluan pupuk petani sebeda Kabupaten Bangkalan. Ini kan tidak berbanding lurus dengan Bapak Bupati kita. Bapak Bupati kita, Raden Ki Haji Abdul Latif Hamid, mengajak ke semua petani bagaimana ingin meningkatkan swasembada pangan di Kabupaten Bangkalan. Terus katanya apa mungkin? Ingin meningkatkan swasembada pangan. Syarat untuk mau
tanaman tanaman. khusus padi bi jagung gadinto terlambat dari Terlambat. sebenarnya jatah ini cukup. Terakhir apa yang akan dilakukan dan apa harapan ke depan selaku wakil rakyat untuk masyarakat Bangkalan khususnya petani? Apa yang akan dilakukan untuk mengawal pupuk subsidi ketersediaannya dan apa Harapan dan kulit khususnya masyarakat petani sebagian Kabupaten Bangkalan ini, karena sistem tata cara pembelian pupuk makin kadinto tidak sama dengan tahun yang kemarin, harus terdaftar di RDKK. Saya mengharap dan belum mengharap sebagian masyarakat petani yang ada di Kabupaten Bangkalan kadinto sore pada adaptasi de kelompoknya masing-masing masuk de RDKK. Masuk juga saya perlu menambahi karena ini butuh sosialisasi, karena masyarakat petani ini banyak masyarakat seawam. Ini jangan disalahkan petaninya. Jangan disalahkan petani. Soalnya petani kadinto menabi nanam pokok lebih pupuk. Pokok lebih pupuk. Lo oneng nih ke kartu tani lo oneng. Engki, lah dari kadinto di samping petani harus masuk di RDKK, ini butuh pendekatan tokoh masyarakat, kepala desa harus memberikan sosialisasi. Pemahaman dari masyarakat, karena ke depan ini pemerintah ingin menata tata cara pembelian pupuk, penyaluran pupuk. Yang akan dilakukan ke depan untuk mengawal ini selain sidak di gudang penyangga? Ya, saya sebagai wakil rakyat dan saya ada di Komisi B, saya tidak henti-hentinya untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat, khususnya petani, dalam tata cara penggunaan pupuk. Sistem penggunaan pupuk ini harus ngikutin anjuran pemerintah, khususnya Dinas Pertanian yang ada di Kabupaten Bangkalan ini. Dalam artian jika dinto ngikutin pemikir TV. Artinya aturan untuk memupuk ini, untuk memupuk padi harus ngikutin aturan yang ada di RDK. Karena mungkin kadinto tidak semua petani kadinto morok-morok ngobeng kok perlu mes oria. Oria kok perlu telosak. Tidak, karena itu ada aturannya. Ada aturannya. Per hektarnya butuh berapa oria? NPK SP36-nya ZA kadinto sudah ada data di RDKK. Oke, demikian teman-teman semuanya, subscriber setia 0% podcast. Setelah kita dengar, setelah kita simak bersama tadi ya apa yang disampaikan oleh Haji Abdul Aziz selaku wakil rakyat DPRD Kabupaten Bangkalan di Komisi B, bahwa yang pertama adalah ayo masyarakat, seluruh petani yang belum mendaftarkan diri untuk masuk di data RDKK segera daftarkan. Yang kedua, disampaikan tadi bahwa potensi kelangkaan pupuk subsidi ini ada di pihak produsen yang kurang tanggap terhadap turunnya hujan ataupun pergantian musim. Karena kita ada gudang penyangga. Berikut juga BNI. Kalaupun pihak BNI menyangkal terhadap hal ini, Haji Abdul Aziz juga siap ya untuk menanggapi bahwa memang betul penerbitan kartu tani hanya ditunaikan kurang lebih 60% dari BNI. Ya. Siap ya? Siap. Semoga polemik ini segera berlalu, baik dari pihak produsen tanggap, petaninya juga mau mendaftarkan semua ke RDKK, dan juga dari pihak BNI juga segera menerbitkan data yang sudah dimasukkan untuk penerbitan kartu.
Demikian, terima kasih. Semoga podcast ini bermanfaat dan menjadikan satu sentuhan informasi penjelasan yang lebih mendasar. Mungkin sebelum ditutup, Ya, dan kula keng memod dak petani thank you. karena mungkin kan itu musim hujan, udah waktunya mupuk. Kita orang terlalu fokus dak oria. Cek terlalu fokus dak urea. Nah, karena pemerintah kadento makin menyediakan pupuk berimbang, NPK, NPK, Ponska. Ponska. Di dalamnya itu sudah ada semacam apa itu kadar oreanya ada di Ponska itu. SP36-nya ada di dalamnya. Juga sulfurnya juga ada di dalamnya. Makanya saya mengharap dari sebagian petani karena apa? Menabi terlalu mengandalkan pupuk urea bisa apa ngaruh de tanah selebih di kadento. Dalam artian kita harus pakai pupuk kandang. Harus pakai. Kita meturun nah mon orang lamben nah orang sepo lamben ki aba be tibi kadento non glenon Putok isik. ngibah abu. Abu. Membawa abu dari kandang itu kotoran sapi. Nah kayak efek tadi sabe akan yong royong mon lamben. Royong. Akhirnya pupuk ini terlalu banyak. Terlalu banyak. Nah, sang semakin pola kadinto sudah dibuang di masyarakat khususnya petani. Nah, ini perlu diluruskan dan disosialisasikan. Perlu diluruskan dan disosialisasikan. Satu catatan untuk BPL kecamatan ini kan menurut saya kurang. Karena apa? Di satu kecamatan untuk mensosialisasikan terkait dengan tata guna penggunaan pupuk harus masuk di RDKK. Satu PPL itu membawa 3 desa, ada 4 desa. Iya. Ini kan tenaganya kurang. Jadi dan kula mengharap orang sepo, tokoh masyarakat, kepala desa, tokoh agama, tokoh pemuda untuk memberikan sumbangsih pemikiran, sosialisasi terkait dengan penggunaan pupuk dan harus terdaftar di RDKK. Karena ke depan peraturan akan berubah, harus menggunakan kartu tani. Okay. Demikian, terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya kepada subscriber setia 0% podcast. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, semoga menjadi satu sentuhan pemahaman baru khususnya petani yang dalam tanda kutip awam. Keterlambatan ataupun kelangkaan pupuk subsidi yang saat ini sudah mulai dirasakan. Alurnya sudah kita jelaskan di awal tadi. Barang siapa yang menyangkal ataupun mau menanggapi hal ini khususnya pihak BNI ataupun produsen, Haji Abdul Aziz siap menanggapi. Ya, luar biasa. Luar biasa, dewan yang seperti ini yang kita harapkan. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.